Warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Nabila Edi. Saya akan mempresentasikan em, hasil apa bisnis yang teman-teman saya jalankan dan saya juga jalankan. Em, Nama bisnisnya yaitu nasi coklat dalam bahasa Sunda yang berarti ambil. Dikarenakan ukurannya yang sangat kecil dan praktis ketika dimakan, cara penyajian nasi coklat ini dibentuk bulat lalu diisi dengan berbagai lauk pauk, seperti ayam suwir, jamur, dan lain-lain. Lalu dibungkus dengan kertas. Maka dari itu bisnis yang kita lakukan yaitu menjual nasi coklat yang bernama nasi coklat QQ. Nama tersebut diambil karena kata-kata QQ yang lagi viral di media sosial, termasuk di TikTok. Em, Pertama, penawaran nasi coklat QQ. Penawaran nasi coklat QQ pada pembeli yaitu potongan harga jika melakukan banyak pesanan dan akan mendapatkan bonus satu coklat. Dua, kualitas produk yang dapat menambah rasa makan dan yang sangat mengenyangkan. Tiga, makanan yang praktis yang bisa dimakan di mana saja dan kapan saja. Alasan memilih bisnis karena pemilihan bisnis ini karena target market kita mahasiswa pagi yang pastinya tidak sempat untuk sarapan pagi, mahasiswa malam yang biasanya pulang kerja lalu kuliah, tidak sempat makan, dan dosen yang ingin makan tetapi malas keluar kampus. Maka dari itu, kita mencari bisnis yang menghasilkan produk makanan yang praktis dan bisa dimakan kapan saja dan di mana saja. Makanan yang mengenyangkan, maka dari itu kita memilih bisnis berjualan nasi coklat QQ. Target pasar yang kita tuju yaitu mahasiswa pagi yang pastinya tidak sempat untuk sarapan pagi, mahasiswa malam yang biasanya pulang kerja langsung kuliah, tidak sempat makan, dan dosen yang ingin makan tetapi malas keluar kampus. Dan ini adalah salah satu pembeli dosen, salah satu dosen yang membeli em, nasi coklat QQ. Kompetitor bisnis kita yaitu kelompok sebelah yang menjual makanan juga yang praktis dan juga mengenyangkan yaitu dimsum. Kantin SMP menjual banyak sekali makanan dan minuman. Kemudian em, tempat fotokopi itu mbaknya juga membuka pesanan seperti nasi geprek dan nasi coklat juga. Hal yang dilakukan untuk menambah jumlah pelanggan baru yaitu memperbaiki kualitas rasa, kemasan, serta memberikan promo untuk hari tertentu. Dan juga diskon jika pesanan jika memesan banyak agar menarik pelanggan dan mempertahankan pelanggan. Kemudian jumlah pelanggan yang repeat order yaitu kurang lebih 70 pelanggan, pelanggan repeat order sekitar 40%. Peranan digital marketing. Peranan digital marketing kita yaitu peningkatan merek, peningkatan keterlibatan pelanggan, analisis dan pengukuran kerja, dan fleksibilitas dan penyesuaian. Kemudian jumlah pelanggan dari digital marketing maupun konvensional yaitu kurang lebih sama seperti tadi 70 pelanggan. Kemudian pemasaran yang lebih efektif yaitu yang kita gunakan itu pemasaran digital. Menurut saya, pemasaran digital memiliki jangkauan yang luas, memungkinkan bisnis untuk menargetkan audiens spesifik, mengukur kinerja kampanye secara akurat dan berinteraksi langsung dengan pelanggan melalui berbagai platform
online. Yang kita gunakan yaitu platform WA serta story-story IG dan postingan-postingan IG. Tahap negosiasi yang kita gunakan tahap negosiasi yaitu persiapan, lalu penjelasan penjelasan dan pencarian solusi. Penjelasan dan pencarian solusi ini kita em, seperti menjelaskan bahwa apa bahan yang kita gunakan, lalu kita mencari solusi yang tepat agar tidak memberatkan pembeli dan penjual. Lalu tawar-menawar. Tawar-menawar ini kemudian lalu kesepakatan dan evaluasi. Kesepakatan ini harus kita melakukan secara adil, tidak memberatkan dua belah pihak. Kemudian pengelolaan keuangan yang efektif. Pengelolaan pertama yaitu penyusunan anggaran yang cermat, dua pemantauan arus kas secara berkala, pengelolaan hutang yang bijak, prioritaskan pengeluaran yang mendukung pertumbuhan, pertimbangkan investasi yang memberikan hasil jangka panjang, lalu simpan dana darurat. Risiko yang kita hadapi yaitu risiko bahan baku yang seperti kurangan pada saat mau memproduksi, kemudian risiko perubahan harga. Risiko perubahan harga seperti apa ya? Jika kita membeli bahan baku, tiba-tiba harga bahan baku tersebut naik. Itu kita akan pertimbangkan untuk harganya. Kemudian risiko persaingan dan risiko perubahan selera konsumen. Ini adalah struktur organisasi. Kita ada 4 yaitu operasional, pemasaran keuangan, dan SDM. Kondisi perkembangan bisnis. Nasi Cokot saat ini tidak lagi berjalan karena kesibukan saya dan rekan-rekan saya untuk menyelesaikan tugas akhir kuliah saat ini. Tapi penjualan sebelumnya masih ada sisa keuntungan yang akan dibagikan ke rekan-rekan saya. Kemudian prospek bisnis. Prospek bisnis untuk prospek pemasaran saat ini menguntungkan bagi saya dan rekan-rekan saya karena target pasar yang sangat bagus. Kemudian bisnis ke depannya, bisnis nasi coklat ini dapat perluas jika diversifikasi menu, ekspansi lokasi, pemasaran digital, dan pelayanan pelanggan unggul. Pertimbangan juga kemitraan praktik, keberlanjutan, dan terus berinovasi operasional. Evaluasi dan penyesuaian rutin perlu dilakukan untuk menjaga daya saing dan kesuksesan di masa depan. Em, Bisnis kedepannya ini mungkin jika teman-teman ingin ada salah satu rekan saya mengambil untuk bisnisnya juga bisa, mungkin seperti itu. Jadi kemungkinan ada lanjutannya mungkin di teman-teman saya yang mau mengambil bisnis tersebut. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.